سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح. Sudah dimakamkan, itu boleh dibongkar jenazahnya. Walil mali idza dufina ma'ahu, yang ketiga karena harta. Si jenazah itu ketika meninggal, ketika dimakamkan itu ternyata membawa emas yang banyak. Dufina janinuha mangaha. Itu yang faslun yang barusan dibaca itu kan terkait dengan masalah pemakaman jenazah. Jadi kalau jenazah itu sudah dimakamkan, itu boleh dibongkar jenazahnya dengan alasan 4 hal. Tetapi kalau 4 hal itu tidak ada, atau salah satu dari 4 itu tidak ada, maka tidak boleh dibongkar. Maksud nggak? Walaupun yang namanya memakamkan jenazah atau menguburkan jenazah itu hukumnya fardu kifayah, akan tetapi kalau misalnya keempat hal itu atau salah satu 4 hal tersebut itu tidak ada, maka tidak boleh dibongkar. Yang pertama apa? Yang pertama apa? Lil husli idza lam yataghayyar. Yang pertama, jenazah tersebut itu ketika dimakamkan lupa tidak dimandikan, dengan catatan jasadnya itu belum berubah. Misalnya tadi pagi jenazah itu dimakamkan, tapi lupa belum dimandikan, sudah dikafani, sudah disolati, sudah dimakamkan, lupa tidak dimandikan, maka siangnya atau sorenya itu boleh dibongkar dengan catatan si jasad jenazah itu belum berubah bentuknya. Tapi berbeda ketika misalnya jenazah yang hilang ditemukan seminggu kemudian, jasadnya sudah berubah tapi lupa nggak dimandikan, itu tidak boleh, karena yang nama jasad itu kalau sudah seminggu itu sudah berubah banget, sudah bau bangkai ya. Kemudian yang kedua apa? Wali taujihihi ilal kiblati, ketika dikuburkan itu jenazahnya tidak menghadap ke arah kiblat. Mungkin ketika memakamkan, yang dimakamkan itu tidak tahu arah, goleng gawe liang lahat. Jadi ketika membuat liang lahat itu yang membuat tidak tahu, tetapi sudah terkandung dimasukkan jenazahnya. Setelah selesai itu boleh dibongkar kembali. Kenapa? Karena jasadnya tidak menghadap ke arah kiblat. Sing kudune miringe ngulon, ternyata miringe di mengetana. Atau kudu yang seharusnya sirahnya atau das kepalanya itu di sebelah utara, tapi disimpan di sebelah selatan. Itu enggak jadi, ya. Kemudian yang ketiga apa? Walil mali idza dufina ma'ahu, yang ketiga karena harta. Si jenazah itu ketika meninggal, ketika dimakamkan itu ternyata membawa emas yang banyak. Kalungnya masih dipakai, gelangnya masih dipakai, cincinnya masih dipakai, gelang yang di kaki masih pakai. Ternyata ketika dihitung ternyata misalnya sampai itu 100 juta apa 200 juta. Jadi bukan hanya emas aja, ada berlian, ada intan, ya. Karena lupa atau bagaimanapun itu, ketika dimakamkan baru ingat, oh ternyata si mamahnya itu atau ibunya atau saudara itu yang meninggal, yang dimakamkan itu masih ada hartanya. Sayang, kenapa? Buat apaan? Orang meninggal mah tidak butuh membawa harta. Dibongkar saja, mana iman? Ratusan juta kok. Kalau nyari uang mah susah, itu boleh dibongkar jenazahnya. Ya. Kemudian yang keempat, walil mar'ati idza tufina janinuha mangaha, ya, wam kanat hayatuhu. Yang keempat itu seorang yang meninggal dunia ketika dimakamkan itu sedang hamil tua, misalnya udah hamil 9 bulan,
Tapi ternyata si ibu tersebut meninggal dunia. Ketika meninggal dunia itu boleh dibongkar, ditakutkan janin yang ada di perut si ibu itu dimungkinkan masih hidup. Tetapi kalau misalnya ternyata janinnya sudah meninggal, ya ngapain dibongkar? Ya. Terus bagaimana cara mengeceknya? Ketika ibunya meninggal dunia, panggil dokter, janinnya yang ada di dalam perut itu masih hidup atau enggak. Kalau misalnya udah enggak hidup, ya udah dimakamkan saja. Enggak harus dibongkar. Kecuali ketika sudah dimakamkan, usia dalam kandungan 9 bulan, ternyata belum sempat dicek sama dokter, bayinya masih tanda tanya hidup atau enggak. Dan dimungkinkan 90% masih hidup. Tapi ketika memakamkannya itu jangan terlalu lama. Dimakamkannya pagi, ya siang lah, jam berapa, selisih jam 2 jam, walaupun sudah selesai dimakamkan, itu boleh dibongkar. Ditakutkan si janinnya itu masih hidup. Ya. Sampai sini, paham? Ditanyakan enggak? Kalau enggak, udah. Besok bacanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.